Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mang Info, channel yang berbagi terkait dengan informasi-informasi terupdate. Oke, kali ini Mang Info akan berbagi terkait informasi yang dilansir dari klikpendidikan.id yang dirilis pada Jumat 4 Juli 2025 ya. Isi berita tersebut adalah instruksi Menpan RB. Penodar gagal seleksi P3K harus siap tanda tangani 7 perjanjian kerja ini agar bisa diangkat ASN. Oke, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Tetapi sebelumnya, teman-teman silahkan untuk like, share, dan subscribe channel ini agar supaya channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru. Oke, langsung saja kita bahas. Kesempatan kedua akhirnya datang untuk para honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahun 2024. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah resmi membuka jalan baru berupa pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Ya. Namun, agar bisa diangkat, para honorer harus menandatangani perjanjian kerja yang memuat 7 poin penting. Ya, ada 7 poin penting. Ya, apa saja itu? Siapa yang bisa diangkat jadi P3K paruh waktu berdasarkan aturan yang tercantum dalam diktum kelima ya. Honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu adalah 1. Mereka yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak mendapatkan promosi atau jabatan. Namun syarat utamanya mereka harus terdaftar dalam database pegawai non ASN di BKN gitu. Oke, tujuan pengadaan P3K paruh waktu. Langkah ini bukan sekedar solusi semata. Ya. Langkah ini bukan sekedar solusi semata. Pemerintah menetapkan pengadaan P3K paruh waktu untuk beberapa tujuan penting ya, seperti menyelesaikan pendataan honorer, kemudian memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, kemudian memperjelas status honorer di jabatan ASN, meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, itu tadi ya. Kemudian sebelum honorer bisa diangkat, prosesnya akan melalui tahapan teknis diantaranya. Instansi mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB. Jadi instansi yang harus mengusulkan dalam hal ini adalah Pemda ya teman-teman ya. Kemudian rincian kebutuhan ditetapkan meliputi jumlah, jenis jabatan, dan unit kerja. Kemudian nomor induk P3K ditetapkan oleh BKN. Setelah itu, instansi menetapkan pengangkatan sesuai regulasi yang berlaku. Kemudian 7 poin yang harus ditandatangani dalam perjanjian kerja. Apa saja? Mari kita saksikan. 7 poin tersebut yaitu sesuai diktum ke-12, sebelum resmi diangkat, honorer yang memenuhi syarat akan diminta menandatangani perjanjian kerja yang memuat sedikitnya 7 unsur berikut. Oke. Yang pertama, nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, kemudian yang ketujuh adalah sanksi. Nah, selanjutnya perjanjian kerja ini menjadi dasar pelaksanaan tugas jabatan honorer sebagai P3K paruh waktu. Durasi kontrak. Nah, ini untuk kontrak paruh waktu ya. Durasi kontrak 1 tahun dan bisa diperpanjang. Menurut diktum ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu itu ditetapkan selama 1 tahun. Namun, jika kinerja dinilai baik, kontrak ini bisa diperpanjang bahkan berpulang dapat menjadi P3K penuh waktu. Kayak itu ya. Oke, untuk selanjutnya nah, kemudian
Evaluasi dilakukan secara triwulan dan tahunan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ya, ini berarti di kinerja masuknya ya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam diktum ke-17 dan diktum ke-18. Meskipun bersifat paruh waktu, bukan berarti kinerjanya bisa dianggap santai kayak gitu. Jadi musim paruh waktu, jadi tetap kualitas kinerja harus kita utamakan ya teman-teman. P3K paruh waktu tetap diwajibkan menyusun sasaran kinerja pegawai SKP. Nah, berarti ini harus membuat SKP juga di kinerja ya. Dan menjalani evaluasi kinerja yang menjadi bahan pertimbangan kelanjutan kontrak atau pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Kayak gitu. Kemudian kesempatan untuk menjadi P3K paruh waktu adalah bentuk kehadiran negara ya bagi honorer yang telah mengabdi namun gagal dalam melaksanakan seleksi resmi. Dengan menandatangani 7 poin perjanjian kerja, honorer diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional sebagai aparatur sipil negara atau ASN walaupun statusnya paruh waktu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan, informasi-informasi terkait seputar informasi terupdate ya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang sempurna, dan jangan lupa terus pantau channel ini, like, share, dan komen serta subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan informasi terbaru. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.